Sejak kasus mega korupsi pembangunan komplek olahraga terpadu Hambalang terungkap, proses pengerjaan proyek mandek. Kondisi proyek senilai 2,5 triliun rupiah kini terbengkalai dan tidak terurus. Kondisi di dalam proyek tampak sangat tidak terawat. Mulai dari pinggir jalan yang berhilang, banyak bangunan yang belum rampung dikerjakan, juga ada bangunan yang rusak parah. Posisi malam, saya lihat ada makhluk kayak jatuhnya kayak gundurwo, gede, kayak si rambutnya itu kayak gimbal tapi merumbai, kayak ininya hidup si rambut tuh kayak gini-gini. Oke. Saya dari jauh, dia kayak ngegerem, ngedeket. Pas saya bangun, itu si makhluk ada di hadapan saya langsung. Dia tuh datang ke rumah saya, bukannya, weh nanya kabar gitu, weh gimana? Kaget, astagfirullahaladzim, lu dari mana gitu? Lah, kata saya nggak dari mana-mana. Emang kenapa? Kok di sini banyak makhluk banget gitu? Sampai dia itu sebutin kayak kalau dikumpulin nih makhluk ada 3 truk. Oh, pantes. Jadi dia bilang katanya salah satu di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitri Sidik dalam channel Timur Misteri. Sebelumnya, gue juga mau berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini, di samping gue sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan ini juga narasumber gue akan menceritakan tentang pengalaman misterinya di Bukit Hambalang. Yang mana di perjalanannya itu, narasumber gue ingin dijadikan tumbal dari kerajaan yang ada di Bukit Hambalang. Nah, untuk lebih detailnya biar nanti narasumber gue yang menceritakan cerita ini secara detail. Nah, siapa kan narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Gilang nih. Bang Gilang, apa kabar Bang Gilang? Baik, sehat. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Gilang udah jauh-jauh mau datang ke Timur Misteri buat berbagi pengalaman misteri ya nih. Terima kasih juga udah undang kita ke sini. Siap. Sama-sama Bang Gilang. Sehat selalu lah buat Bang Gilang. Iya. Oke, Bang Gilang, sibuk apa sekarang nih? Kalau sekarang sih saya itu kan emang di entertain, kayak saya itu emang di ini penyalur sekaligus talent di GS Manajemen. Di GS Manajemen. Iya, jadi GS, penyalur talent juga. Iya, penyalur talent juga sekaligus talentnya. Oke. Iya. Jadi punya manajemen lah. Iya, punya manajemen lah. Namanya GS Manajemen. GS Manajemen. Oke. Abang juga katanya punya channel YouTube. Iya, punya channel YouTube juga. Channelnya itu Travel Mystery. Travel Mystery, iya. Itu cerita-cerita horor apa tuh? Oh, kalau itu kayak kita misalnya kita penelusuran ke satu tempat, kita ngebahas sejarah sama makhluk yang tinggal di situ. Kita ngebahas hal-hal mistisnya lah ya. Di tempat itu. Oke, channelnya apa tadi Bang? Travel Mystery. Travel Mystery. Iya. Oke, buat teman-teman nih, setelah menonton video ini, bantu juga nih channelnya Bang Gilang di Travel Mystery. Iya, karena di situ juga banyak konten-konten yang berbau horor Bang ya. Iya, berbau horor. Bantu channelnya Bang Gilang nih di Travel Mystery untuk mempermudah teman-teman. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, Bang Gilang. Tadi kan kita sempat ngobrol sedikit nih di depan. Kalau yang nanti bakal Abang ceritain ini kejadian Abang di Hambalang ya. Iya. Abang sempat mau dijadiin tumbal. Iya. Oke, itu kenapa Bang? Abang mau dijadiin tumbal kayak gitu? Iya, di situ tuh dulu ada yang kecelakaan secara misterius di situ. Sempat masuk koran juga. Sebelumnya nih berarti? Sebelumnya. Oke. Dan the next korbannya itu saya yang mau jadiin seperti mereka kayak gitu. Oh, berarti menjadi tumbal? Iya, menjadi tumbal. Korbannya yang sebelumnya ini meninggal kecelakaan secara tiba-tiba? Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Tiba-tiba pagi ditemukan mereka udah keadaan meninggal. Oke, baru kisi-kisi aja udah bikin kita merinding nih. Tapi tahan dulu Bang Gilang ya. Iya. Nah, buat teman-teman sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang mempunyai pengalaman misteri dan mau diundang seperti Bang Gilang ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Gua rasa cukup opening gue pada saat ini. Simak terus videonya sampai habis, agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik, karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan.
Jadi ceritanya ini emang cukup udah lama ya. Jadi sekitar corona, pas awal-awal corona. 2 tahun yang lalu. Iya mungkin 2 tahun yang lalu. Iya jadi gue itu emang orangnya suka jalan-jalan kan. Iya. Dan waktu itu emang kayak gue sama teman gue itu emang maunya ke Hambalang, ke salah satu ada tempat wisata juga di situ namanya Bangku Putih. Nah gue ya udah gue berangkat kan, gue berlima 3 motor. Oke. Nah pas itu kan emang kita udah jalan-jalan, kita ini nyampe biasa aja sih, waktu nyampe mah kita nggak ngalamin apa-apa, biasa aja gitu, kita emang seneng-seneng gitu, kayak apa sih, kayak kita di situ bercanda-canda, nggak ada hal-hal yang aneh lah, pokoknya kita menikmati itu. Iya. Waktu ada di situ itu emang kita lagi jalan-jalan. Nah di situ ada teman yang nyeletuk, kayak nyeletuk gitu, kayak di jalan ini pernah ada suatu kejadian loh, kayak gitu kan. Kejadian apa? Nah, jadi ada kayak orang kecelakaan di situ tanpa sebab. Jadi emang udah katanya mah, kata dia pernah masuk koran juga. Dulu koran bukan berita ya. Iya. Tapi saya nggak tahu nih benar apa enggak, karena kita penasaran. Yaudah sih kita kalau misalnya pas balik kita cek dulu yuk ke situ yuk, kita tempatnya pengen tahu. Survei lokasinya. Survei lokasi ya. Jadi emang karena penasaran, terus ceritanya itu aneh, jadi ada orang kecelakaan di situ itu dia ini tanpa sebab. Jadi dia katanya malam nih mereka kayak pulang dari mana gitu, tiba-tiba hilang kan. Tiba-tiba pagi-paginya itu ada kayak tukang ojek apa lewat, ada motor doang tuh di pinggir jalan. Pas dicek di bawah itu ada 3 orang itu, yang si cewek itu udah ini kondisi mengenaskan lah gitu kan. Udah nggak bernyawa. Iya nggak bernyawa, udah pokoknya aneh kan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Terus ya udah karena kita penasaran kan, anak-anak muda, ya kita kesana aja yuk, pulang di sini sekalian lewat balik gitu. Udah sih pas kita balik, yang satu lagi nggak mau, gua ada gawean, gua langsung balik aja. Ya udah kita berdua motor aja, berempat tuh. Kita ke lokasi, kita cek emang iya sih, jadi tempatnya itu kayak jembatan. Di bawahnya itu ada sungai berbatuan, kita di situ ya. Saya biasa aja kayak nggak apa-apa gitu, cuma kayak perasaan merindingnya ada gitu, karena mungkin kita juga pikiran udah ada expect ke situ, ada sugesti lah. Iya, sugesti kayak gitu. Jadi di situ kita lihat udah biasa aja gitu. Jadi balik. Ya udah ayo balik kan sama 2 motor itu, balik sampai rumah. Saya entah kenapa hawanya itu udah kayak gak enak banget gitu, kayak seakan-akan kok berat gitu badan. Ya saya cuek-cuek aja kan, kayak bodo amat, biasa aja. Yaudah waktu itu saya tuh mutuskan lah, abis sekitar jam 8 jam 9 saya tidur aja kan. Tidur malam-malam. Emang kita itu main tuh dari maghrib. Iya. Dari sebelum maghrib terus balik malam kan, udah malam. Nah pas saya mau tidur, baru saya mau merem gini mata, tiba-tiba saya ada di situ, ada di lokasi itu. Saya lagi dengan suasananya itu pagi hari. Suasana pagi, saya lihat ada penampakan pocong di balik pohon. Dia lagi liatin. Saya kan kaget ya, kayak apa ini? Langsung saya baca doa, bangun. Saya kaget sampai keringetan, kayak saya bilang dalam hati, kenapa ya ini? Halusinasi kali. Saya nyoba lagi, merem lagi nih. Ada lagi di situ. Saya itu di lokasi yang sama, di tempat yang sama, tapi suasananya sore. Saya lihat ada penampakan kayak apa sih, kayak wanita, semuanya hitam, rambutnya itu kayak apa, rumbai hitam semua. Dia ngerangkap dari bawah, kan itu posisi bawah ya, kayak jembatan dari bawah itu ke atas. Nah kayak langsung kaget, langsung bangun. Lah kenapa gitu? Ada apa ini kayak? Sampai mikir, gak mungkin. Sampai saya merem lagi yang ketiga, posisi malam, saya lihat ada makhluk kayak jatuhnya kayak gundurwo, gede, kayak si rambutnya itu kayak gimbal tapi merumbai, kayak ininya hidup si rambut tuh, kayak gini-gini. Saya dari jauh, dia kayak ngegerem, ngedeket. Pas saya bangun, itu si makhluk ada di hadapan saya langsung.
ini apa sih, saya kayak kena ketindihan gitu, tapi ini secara nyata kayak emang bener-bener kita melek gitu, lihat ada makhluknya gitu. Sampai saya doa dia saya doa itu bukannya hilang, makin kenceng kayak mau nyekek gitu, ngegerem sampai ngedengung, telinga itu ngedengung kenceng, kayak sampai itu aja berpikir kayak astagfirullahaladzim, ini ada apa sih kayak gitu, kayak kok gini amat gitu. Saya diganggu, baru pertama kali itu diganggu yang ekstrim banget tuh kayak gitu. Sampai saya doa baca tetap gak hilang itu saya kayak gitu posisi ada 1 jam lebih tuh, sampai kayak apa sih, kayak aneh aja gitu. Baru pertama kali pas saya doa baca, saya minta tolong lah, kayak Allah tolong bebaskan lah dari makhluk ini. Saya baca baru pas hilang, dia ngilang, ngegerem langsung ngilang gitu, hilang. Saya bangun, itu juga bangun juga bukan dari bangun tidur ya, emang saya posisinya itu melek gitu. Jadi bangun, saya lihat jam, udah sekitaran jam 11 lah, tengah 11 atau jam 11 gitu. Saya cuma kayak kok gini ya gitu. Padahal dari saya itu nggak expect sampai ke situ gitu. Kok bisa gangguannya kayak gitu. Itu pertama kali dalam hidup saya dapat hal kayak gitu. Dan terornya belum sampai situ, enggak, terornya masih ada, berlanjut itu. Sampai saya itu kayak apa sih, kayak hari-hari berikutnya itu masih ada gitu. Itu secara nyata ya. Nggak lewat mimpi lagi? Enggak itu. Jadi saya posisinya itu malam, mungkin sekitar sehari 2 hari lah gitu. Semalam kan itu aman paginya, malamnya. Nah, di situ saya itu kan mau bikin mie malam-malam ya, namanya malam kan anak muda gitu kan, suka bergadang mau bikin mie. Saya lewat ke situ, ke saya itu ada dapur nih, dapur panjang. Itu tuh kayak pintu langsung keluar. Emang suka saya bukain nih kalau mau bikin mie, langsung keluar. Nah, di situ saya lihat kayak kuntilanak merah. Awalnya sih kayak banner gitu, banner. Perasaan gak ada banner gitu warna merah. Saya liatin, saya liatin gitu. Ternyata ngebentuk itu kuntilanak. Saya kaget banget semua, kayak astagfirullahaladzim, apalagi ini gitu. Itu kayaknya kalau misalnya orang biasa lewat kayaknya itu lihat juga gitu. Kok sampai kayak gitu. Terus saya langsung tutup, itu bikin mie gak jadi. Bodoh amat, tinggalin tuh, maksudnya mie nasi di kompor, saya matiin, itu bodoh amat, langsung kayak balik lagi kamar, tidur kayak gitu. Nah, di situ tuh kayak saya itu sampai kayak kok kayak gini ya. Sampai nih suatu saat ada teman saya yang tanda kutip bener-bener bisa gitu. Dia tuh datang ke rumah saya, bukannya nanya kabar gitu, gimana, kaget, astagfirullahaladzim, lu dari mana gitu lah. Kata saya nggak dari mana-mana. Emang kenapa, kok di sini banyak makhluk banget gitu. Sampai dia itu sebutin kayak kalau dikumpulin nih makhluk ada 3 truk, tau gak, truk yang ini bawa pasir gitu. Terus saya pernah ke Hambalang, saya pernah ini pernah main ke situ sekitar 2 hari yang lalu, kata saya. Terus kata dia, pantes. Jadi dia bilang katanya salah satu di antara kalian berempat. Padahal gue nggak ngejelasin ke gue berempat loh, nyeritain gitu gue berempat sama siapa aja, enggak, cuma kayak gitu, pernah ke Hambalang gitu. Dia nyeritain kalau salah satu dari kami berempat itu ada yang nantang di situ. Jadi seakan mungkin dia gak percaya gitu. Jadi siapapun lu, mungkin dia bahasanya itu lu di sini lu nunjukin diri kayak gitu, menantang kayak gitu. Nah, dari situ saya baru kayak astagfirullahaladzim gitu. Kok bisa sampai kayak gitu. Nah, dari situ teman gue itu emang bisa, dia netralin semua. Dia juga netralinnya aja. Aneh ya kan, selama ini gue taunya dia itu cuma IndiHome doang gitu kan. IndiHome, nggak tahu kalau dia itu sampai bisa ngusir gitu. Tapi pas dia ngusir itu baru pertama kali lihat ekspresi dia serius, padahal orangnya itu tukang bercanda. Kayak dia itu kayak berat banget, kayak apa sih, pas gerak-gerak dia sampai mukanya aja kayak ada uratnya merah gitu. Dia lempar, dia bilang udah netralisir, udah, yang penting sekarang lu ini aja, kayak apa sih, ibadah, banyak kuat-kuatin diri kayak gitu. Terus dia bilang lagi yang paling horornya, dia bilang gini, salah satu penguasa di situ, dia sebenarnya minta 1 tumbal dari kita berempat mau dibawa. Terus sampai merinding, astagfirullahaladzim.
Dan dia bilang ke gue, karena lu itu paling sensitif di situ, makanya dia itu ngincernya itu lu. Coba lu bayangin lu digituin. Gila. Aduh. Bang Gilang berarti salah satu tujuan utamanya. Iya, dia itu sebenarnya mau narik. Iya. Mau narik saya. Dan alhamdulillahnya masih diberi perlindungan gitu sama Yang Maha Kuasa. Jadi saya bisa cerita di sini. Iya, iya. Kalau enggak mungkin saya udah punya gelar gitu. Ya, alhamdulillah selamat ya. Iya. Emang sih kayak di Hambalang itu emang udah terkenal, dan itu bukan pertama kalinya saya. Jadi di situ itu saya pernah juga setelah kejadian itu ya, setelah kejadian itu saya pernah juga di situ itu kayak apa sih, nemuin satu makhluk juga. Itu gara-gara saya sendiri. Karena saya itu masih kayak nggak percaya kalau setan itu bisa nampak gitu. Nah, di situ tuh saya iseng sama teman. Ceritanya saya itu berdua sama teman saya. Berdua sama teman saya itu habis ada satu acara. Saya itu mau pulang dan lewat Hambalang. Sebenarnya masih ingat kejadian yang kemarin. Tapi karena bandelnya saya gitu kan, gak mungkin kali ini mah. Dalam hati cuma kayak gue pengen lihat secara nyata di sini. Ini bener-bener ada gak sih makhluk kayak gitu? Nah, pas saya lewat sama teman saya balik kan dari naik, pas daerah hutannya itu kayak bukan hutan sih, kayak masih hutan sih, udah kebun semua tuh. Di situ kan ada Hambalang tuh, pas jalannya jelek lagi. Di situ saya ngedenger suara cewek nangis. Awalnya cewek nangis. Temen saya yang bawa motor kan orangnya sompral juga kan, kayak dia bilang, alah tibang kayak gituan, kalau ada gua mbak gitulah bahasanya, bahasa menantang juga. Itu dalam hati udah kayak ngebatin, lah kenapa lu kayak gitu juga gitu. Udah dalam hati udah kayak menantang lah jatuhnya, dia malah frontalin kan kayak gitu. Dan itu beneran ada, kayak ada sosok putih melayang-layang bang di atas, melayang, ngedeket tok ngilang di sebelah kiri saya. Dia nangis, dia posisi kayak gini. Saya di situ motor tiba-tiba mogok bang. Bingung nggak? Di situ nyetak kita berdua, ini makhluk jelas. Teman saya yang tadinya sompral tuh sampai getar nih, gini. Gak bisa kayak lah. Terus saya bilang dalam hati juga, saya juga sumpah itu gemeteran dalam hati gara-gara lu sih gitu, nantang gitu. Terus abis itu saya doa biasa, kita doa. Saya doa. Terus dia hilang nih, hilang. Motor tiba-tiba bisa lagi, jalan lagi. Pas jalan sedikit. Nah di situ saya baru pertama kali lihat kayak ada sosok pocong yang begitu jelas. Itu awalnya dia itu di balik-balik pohon, kayak puntung kapas tuh bang. Iya. Melayang-layang. Kata gua, itu apa? Kok kapas asap apa gitu? Kecil pertama gitu. Kecil, tapi gini kayak melayang. Saya pun perhatiin sama teman saya nggak lihat, karena dia mungkin udah takut gara-gara kejadian sebelum, dia emang pengen cepet-cepet pulang gitu. Tapi karena keadaan jalannya jelek, jadi dia itu kayak agak lama lah. Terus saya lihat di situ ngebentuk bener, pocong itu jelas, dengan matanya yang ini merah, terus tengkoraknya, senyum, tapi kayak tulang dibalut kulit. Nah kayak gitu. Sampai udah gak bisa berkata-kata, itu cuma kayak astagfirullahaladzim, ayo cepet balik kayak gitu kan. Terus teman saya juga gak tapi saya pengen ngasih tahu teman saya, takutnya nambah malah ngeper atau pingsan atau kesurupan kan, nggak tahu kan ya. Makanya saya di situ lihat kayak saya doa aja kan. Di situ bukannya hilang, nambah lagi sosoknya. Pocongnya bukan satu, ada berapa? Iya. Tebak lu bang, ada berapa? Berapa? Lebih dari 10, sekitar 12 atau 13. Itu berjajar di balik-balik pohon itu. Saya sampai kayak lemes di situ. Mungkin karena kesompralan saya juga, mungkin kayak menantang mereka ya. Di situ saya langsung sama temen saya, bang, ayo cepet. Gue udah bukan takut lagi, tapi udah lemes. Cepat. Udah cepet tuh di situ, udah lewat sampai kan di situ ada kayak perkampungan tuh pas jalan turun. Itu di sini udah normal, baru perasaan berat, perasaan takut hilang. Udah motor juga tadinya bawanya pelan kayak berat banget. Udah normal lagi, udah
udah yuk pulang itu sampai pulang. Dan tahu nggak, temen saya ini yang dia sompral ini sakit, pas pulang tuh sakit ada sekitar seminggu 2 minggu mah dia, seminggu lebih lah, kita seminggu lebih, ada sekitar berapa hari ya, seminggu lebih 9 harian gitu dia sakit. Dia gak bisa, bener-bener mungkin shock juga kali ya lihat hal kayak gitu. Nah ternyata 2 kejadian ini ada hubungannya. Oke. Jadi kejadian gue pertama yang berempat itu, jadi itu salah satu teman gue emang ada yang gue bilang kan ada yang nantang. Iya. Dan kebetulan tempat itu ternyata tembusannya itu kerajaan goib, tanda tanya. Oke. Masih mending kayak kerajaan goibnya itu kayak negatif gitu. Iya. Mungkin ada hubungannya, kayak emang kayak kerajaan goib yang negatif itu kan selalu kayak pengen ngambil tumbal lah. Oke. Jadi kayak bahasa nantang kita itu cuma dijadiin alasan sama mereka. Oh. Kalau kata temen saya yang indigo ini. Iya. Jadi mereka nyari kesalahan buat bisa narik. Dan kejadian kedua kenapa gue cuma nantang gitu langsung diteror. Iya. Karena dia itu masih ngincer gue. Di saat itu. Di saat itu masih kayak ngincer. Itu ternyata bukan cuma dari tangan kayak penasaran gue sama temen gue doang. Ternyata si makhluk ini tuh masih ngincer gue gitu. Ada buat misi sebelumnya ya, di misi sebelumnya. Iya, di misi sebelumnya kan gagal karena digagalin temen gue yang IndiHome ternyata. Yang kedua ini dia nyoba lagi. Kalau kata dia, kalau sebenarnya kalau gue ini jatuhnya itu gak ada yang jagain, mungkin waktu sama temen gue itu bukan dibikin bonggok. Oke. Lebih parah. Lebih parah, mungkin bisa kejadian sama yang di kejadian kecelakaan itu. Oke, jadi ada hubungannya nih bang. Ada hubungannya. Yang di berita kecelakaan itu, iya, abang ternyata tuh mau dibikin seperti sama kayak gitu. Iya, kayak gitu. Oke, iya, ternyata kayak gitu. Ternyata di situ tuh emang kayak jatuhnya si makhluk ini tuh emang di situ itu kayak pengen nyelakain lah jatuhnya. Mungkin nggak tahu apa, mungkin tanda kutipnya itu minta tumbal kayak gitu. Oke, termasuk si korban kecelakaan ini. Iya, mungkin. Iya. Jadi kejadiannya abang tuh mau dibikin sama seperti mereka. Iya, kayak gitu. Oke. Oke, Bang Gilang, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Gilang udah mau berbagi pengalaman misterinya buat kita semua nih. Ya buat teman-teman, lagi-lagi cerita Bang Gilang ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin atau memberikan hal yang negatif lah ya Bang ya. Melainkan cerita Bang Gilang ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke Bang Gilang, ada beberapa nih yang saya mau tanyain dari ceritanya Bang Gilang. Silakan. Berarti kunjungan Bang Gilang ke situ itu bukan perdana pada saat itu? Pada saat itu bukan perdana. Pernah juga sebelumnya gitu? Emang saya juga tinggal di ini kan, masih di daerah Citerep. Jadi emang dekat. Iya, dekat di situ. Iya. Nah, kalau kejadian ini Bang, kejadian yang kecelakaan pertama ini, itu tuh rumor-rumornya udah sampai ke telinga Abang sebelumnya? Itu mah udah, maksudnya udah rame banget. Emang jadi berita hot lah di daerah-daerah sekitaran situ. Jadi di saya juga emang udah dengar. Secara misterius gitu Bang? Emang bener secara misterius. Emang nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tujuannya untuk apa sih Bang kalau diambil-ambil? Kenapa? Dia minta tumbal gitu. Emang untuk apa gitu? Mungkin saya kurang paham juga ya hal yang kayak gitu. Tapi mungkin mereka namanya nggak tahu kan kita. Mungkin ada yang bikin perjanjian sama mereka lah atau apalah, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas mah di situ itu ada kerajaan tapi negatif. Bukan kerajaan yang negatif. Kerajaan goib yang negatif. Emang mereka itu kayak minta darah. Jahil lah Bang ya. Iya. Bukan jahil sih, jatuhnya jahat Bang. Oh jahat ya. Iya. Oh sampai minta tumbal ya. Iya, namanya minta tumbal. Iya. Gokil sih Bang Gilang ya. Bagusnya Bang Gilang ini ya selamat Bang ya. Iya. Nggak sempet sampai ke nauzubillah sih. Nauzubillah Bang, kalau misalnya yang itu ya. Bener. Oke, bisa viral selanjutnya kan gitu. Iya makanya. Tapi amit-amit ya Bang Bayi Bang ya. Iya. Oke Bang, pas kejadian ini, pas yang teman Abang ini bilang di rumah itu hantunya kalau bisa dibilang itu sampai 3 truk. 3 truk. Truk pasir, engkel gitu. Gila, 1 truk aja kita nggak sanggup Bang. Iya, makanya. 3 truk itu lokasi itu dekat sama sana Bang. Jadi Abang singgah itu di rumah atau di mana? Di rumah itu. Jadi posisinya si makhluk itu datang ke rumah saya semua jatuhnya. Sampai nyerang ke rumah 3 truk gitu. Gila. Kayak jatuhnya itu mereka nggak terima gitu.
Gak terima dalam arti mungkin alasan mereka aja gitu, gak terima, nggak tahu. Pokoknya intinya tujuan mereka itu pengen ngambil saya gitu. Jadi alasan menantangnya ini alibinya dia. Alibi dia menyari, kayak kalau kata teman saya yang ini di IndiHome itu, dia bilangnya gitu, kayak mereka itu mencari kesalahan kita untuk menjadikan alasan mereka mengambil kita gitu. Iya, alibi jatuhnya. Alibinya, muslihat lah. Muslihat dia. Muslihatnya jin-jin yang di sana. Gitu. Iya, yang jahat. Oke. Nah, ini kalau Abang Gilang mungkin bertahu gitu, berkenan buat ngejawab, mungkin Abang jawab ya. Iya. Kalau memang nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Iya. Juga saya nanya tentang kerajaan ini nih Bang. Kerajaan ini kerajaan yang seperti apa sih Bang? Jadi pas persis di lokasi kecelakaan itu Bang. Adanya kerajaan itu. Jadi kalau kata teman saya itu bukan karena kata saya, kata teman saya yang jelasin itu panjang lebar, dia bilang gini. Jadi posisinya itu si makhluk emang di pinggir jalan. Oke. Untuk ngeganggu orang yang melalu lalang gitu. Oh. Dia itu. Tapi kerajaannya itu lebih ke dalam lagi. Jadi menurut dia awalnya itu dia itu lihat lorong, kayak ada emang di situ tuh lorong gaib. Pas ditembus itu emang kayak kerajaan mereka gitu. Dan si makhluk yang nyelakain itu emang kayak tugas dia. Prajurit-prajuritnya mungkin. Mungkin iya itu. Oh, dia ditugasin harus ada ya. Iya, jadi di situ tuh ada yang kalau bagian mah ada bagiannya. Jadi yang di pinggir jalan itu ada yang bagian kayak bikin kita kaget, misalnya motor nih tiba-tiba ada yang lewat itu kaget, otomatis kan banting setir kayak gitu. Iya. Dibikin fokusnya tuh dibikin hancur lah. Iya. Oke, jadi banyak cara nih yang dia lakuin buat numbalin seseorang. Iya. Bahaya sih Bang, mungkin buat pelajaran teman-teman Bang ya, ketika kita berkunjung. Ya mungkin nggak hanya daerah itu gitu. Iya. Daerah-daerah sakral pun ketika kita berkunjung kita harus punya etika sopan santun ya. Intinya seperti itu ya. Iya. Saya disclaimer ya, maksudnya bukan semua kayak si Bukit Hambalang itu bukan angker, enggak, di satu titik aja. Iya. Tempat wisatanya gue enak, kayak nggak ada diganggu kan, di tempat-tempat wisatanya enak, pemandangannya indah kayak gitu. Tapi pas emang di satu titik itu emang kayak mungkin tempat si makhluk ini beraksi lah. Ya nggak mendiskreditkan suatu tempat lah intinya. Ini ya berdasarkan yang Bang Gilang alami yang sana. Pengalaman saya gitu. Dan tuturan ini ya dari versinya, penjelasan ini ya dari teman Abang yang memang IndiHome ini ya. Iya, jadi kita juga nggak bisa meyakinkan ini benar atau tidak. Yang jelas inilah yang Bang Gilang alami. Iya, benar. Oke. Nah, Bang Gilang, yang sedikit saya mau pertanyakan lagi nih. Kan jadi kan pertama nih ketika Abang pulang nih kan Abang merem, tiba-tiba Abang di lokasi itu di kondisi pagi hari. Ada sosok A nih sumpama. Kedua Abang merem lagi, ketika Abang melek itu normal. Merem lagi di kondisi sore, sosok yang berbeda. Ini yang ketiga yang gokil nih Bang. Iya, kenapa? Ketika Abang merem lagi di kondisi malam, itu ada genderuwo. Dan ketika Abang melek dia di depan Abang. Apa sosok itu yang mau ngambil Abang? Nah, kalau menurut teman saya yang genderuwo ini emang bagian eksekutor gitu. Dia itu bagian yang mengalih. Emang kerasa energinya aja tinggi banget gitu. Jadi saya emang sering kayak dulu itu ketindihan, tapi kayak cuma ya gitu-gitu aja gitu, karena nggak bisa gerak bangun, nggak bisa gerak bangun gitu, udah biasa. Namanya juga tinggal di kampung lah kayak itu gitu. Sejam Bang ya? Itu sejam. Kondisi itu berlangsung sejam tuh. Sejam itu durasi di situ sama nyatanya sama. Iya. Nggak ada bedanya. Gokil banget sih Bang, ketika kita mau lihat dia langsung. Iya, itu sampai saya aja kayak aduh, ngerinya gak selamat gitu. Iya, sampai segitunya gitu ya. Mungkin itu sosok yang menarik Abang ya? Iya. Jadi si genderuwonya itu beda gitu, bukan kayak genderuwo rambutnya apa biasa gitu. Itu jadi kayak si taringnya panjang, berdarah-darah. Rambutnya itu kayak hidup, kayak ngerumbai-rumbai, kayak si tangannya kukunya aja sampai dia itu kayak nyekek tuh bener-bener kayak greget gitu. Bukan sesak lagi, udah kayak mau meninggal lah jatuh. Kayak ngap banget, udah ngap berat gitu di depan banget gitu. Terus saya sampai doa-doa itu dia bukannya malah ngilang, enggak, malah nambah kenceng, makin ngegerem, makin berasistensi ya. Iya, makin kayak sampai suaranya ngedengung di telinga gitu, sampai aduh. Saya itu udah pasrah itu, untung masih bisa selamat. Iya, sampai saat ini ya bisa diceritakan jadinya ya. Oke Bang Gilang, lagi-lagi terima kasih banyak nih. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan ya buat teman-teman semua. Ya kita ambil hikmah lah, pelajaran baiknya nih dari cerita Bang Gilang ini. Lagi-lagi juga bukan mendiskreditkan suatu tempat atau suatu kejadian Bang ya. Ya lagi-lagi ini ya Bang Gilang hanya berbagi pengalamannya lah, berdasarkan yang Bang Gilang alami ya. Pokoknya intinya kalau misalnya namanya kita kan manusia kayak mau lewat tempat, apalagi disinyalir di situ tempat angker. Ya kita jangan kayak
sombong juga, jangan merendahkan apa sih gitu, gaib-gaib kayak gitu. Karena mereka itu ada kan. Terus jangan lupa juga berdoa. Betul. Ya, intinya ketika kita berkunjung suatu tempat, dimanapun itu tempatnya, kita ini berdampingan lah Bang. Gitu. Etika, sopan santun, tata krama bukan hanya makhluk yang nyata. Dengan yang nggak nyata pun kita mereka butuh itu ya, sopan santun dari kita. Benar. Oke, Bang Gilang, terima kasih banyak lagi-lagi dan juga buat teman-teman. Setelah nonton video ini, teman-teman wajib banget nih mampir ke channel YouTube-nya Bang Gilang di Travel Misteri ya. Jangan lupa tuh bantu subscribe, like, komen, dan share video-video Travel Misteri. Buat mempermudah nanti linknya juga gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Siddiq dari Timur Misteri dan Bang Gilang dari Travel Misteri juga ikut pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Gilang, terima kasih banyak.